Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya selalu berdoa supaya saudara-saudaraku berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Seluruh keluarga juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan saudaraku berada di dalam persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kembali saya bisa menyapa saudara lewat video singkat ini. Dan kali ini saya kepengen address suatu isu yang saya yakin saudara pasti pernah dengar at least satu kali dalam kehidupan saudara. Ya, pernyataannya begini, Tuhan mau kita untuk bisa forgive and forget kesalahan orang lain. To forgive and to forget, gitu ya. Kira-kira benar nggak sih pernyataan seperti ini? Pertama-tama saya kepengen saudara cek dulu, ya. Tolong dicek di Alkitab saudara, ada nggak ayat yang mengajarkan kepada kita untuk melupakan kesalahan orang? Ya, ada? Kalau Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya yakin saudara tidak akan menemukan ada ayat yang mengajarkan kepada kita tentang melupakan kesalahan orang lain. Apa yang ditulis di Alkitab adalah ketika Paulus bicara mengenai aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tapi itu kan nggak bicara mengenai melupakan kesalahan orang, ya. Jadi apa maksudnya di sini? Alkitab hanya mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, bukan untuk melupakan. Loh, tapi kan bagus untuk melupakan. Masa nggak bener sih? Melupakan kesalahan orang itu kan suatu hal yang baik. Gini, kalau kita punya kapasitas untuk melupakan, yes, itu adalah hal yang bagus. Tapi karena Tuhan menciptakan otak manusia sedemikian rupa, sehingga kita nggak mungkin semudah itu melupakan satu pengalaman, terutama pengalaman yang menyakitkan bagi kita. Itu akan terus teringat oleh kita. Gimana caranya kita bisa melupakan? Otak kita tuh bukan komputer, saudara. Kalau komputer, saudara nggak butuh satu file, saudara akan delete dan saudara nggak akan temukan lagi file tersebut. Ya, ada cara-caranya, tapi secara umum ketika saudara delete satu file, saudara nggak akan temukan lagi. Otak kita nggak seperti itu. Loh, tapi kita sering lupa loh, Pastor. Iya, tapi itu namanya bukan file delete, file diselip. Ya, keselip, satu file yang keselip di otak kita, penyimpanannya kurang baik sehingga kita nggak bisa temukan itu. Suatu waktu kemudian nanti ketika kita lagi nggak inget-inget, tiba-tiba muncul sendiri gitu ya filenya. Jadi kita, oh iya inget, aduh waktu itu diinget-inget kenapa susah. Sekarang tiba-tiba aja muncul ya. Jadi itu file keselip sebenarnya, bukan file yang di-delete kalau lupa itu. Nah, kalau kita disuruh melupakan dan nggak bisa melupakan, hal itu nanti akan menggerogoti kita sendiri gitu loh. Ketika kita bilang, wah aku mau mengampuni, aku mau melupakan, tapi kita ingat terus, justru iblis akan memanfaatkan hal itu untuk menuduh kita, lu nggak ngelupain, lu nggak, berarti lu belum ngampunin. Dan akhirnya itu akan menggerogoti kita dan bikin kita merasa bersalah kepada Tuhan, merasa kita nggak layak dan lain sebagainya ya. Itu sebabnya saya kepingin menjelaskan kepada saudara pada malam hari ini, mengampuni bukan berarti melupakan. Karena chances are saudara nggak akan bisa melupakan pengalaman tersebut. Karena pengalaman itu menimbulkan suatu emosi yang kuat. Ya, pengalaman bahagia, menyenangkan, pengalaman sedih, pengalaman menyakitkan, itu hal-hal yang menimbulkan emosi kuat yang pasti akan tersimpan dengan sangat baik di otak kita. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa mengampuni satu pengalaman yang kita ingat-ingat terus? Di sini Alkitab juga kasih instruksi yang jelas. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid gimana? Berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Tuhan Yesus katakan apa? 70 kali 7 kali. Bahkan di bagian yang lain dalam kitab Lukas dikatakan ketika saudaramu melakukan kesalahan terhadapmu 7 kali dalam satu hari. Ini 7 kali dalam satu hari loh. Itu bisa kesalahan yang sama, bisa juga kesalahan yang beda, tapi 7 kali dalam satu hari dan dia datang kepadamu minta maaf 7 kali, maka engkau harus mengampuni dia 7 kali dalam satu hari. Ya.
Berapa banyak di antara saudara pernah ada orang bikin kesalahan sama saudara sampai 7 kali dalam sehari? Saya rasa nggak ada. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan sebetulnya sedang ngomong bukan soal jumlah di sini. Tapi firman Tuhan sedang mengajarkan bahwa mengampuni itu adalah suatu proses. It's not enough for you to do it just one time. Makanya nggak bisa tuh ada orang bilang, wah udah kok, dulu waktu retret remaja saya udah pernah mengampuni orang tua saya, udah cukup. Saudara masih ingat nggak? Dan ketika saudara ingat masih sakit nggak? Kalau itu masih sakit, berarti saudara masih perlu mengampuni lagi, dan mengampuni lagi, dan mengampuni lagi. Ya, jadi ini tips saya. Ketika saudara ingin berusaha mengampuni kesalahan orang yang orang lakukan yang menyakitkan hati saudara, ampuni dia, lepaskan pengampunan. Ketika saudara ingat, lepaskan pengampunan itu. Saya tahu ini sulit, ini bukan perkara gampang. Tapi saudara bisa minta pertolongan Roh Kudus, saudara bisa minta tolong, Tuhan aku mau mengampuni orang, lepaskanlah pengampunan itu. Berikan aku damai sejahtera setelah aku mengampuni dia. Oke, mungkin besoknya saudara ingat lagi, ampuni lagi. Besokannya ingat lagi, ampuni lagi. Gitu terus, sampai terus menerus. Sampai kapan? Sampai momen ketika saudara ingat kesalahannya, hal itu tidak menimbulkan rasa sakit lagi di hati saudara. Dan saya yakin saudara pasti seiring waktu berjalan, saudara akan menyadari, kok kayaknya aku udah gak terlalu sakit lagi ya. Itu namanya saudara sudah mulai bisa mengampuni. Ya, jadi lakukan terus, lakukan terus. Saya tahu pasti ada momen-momen di mana saudara merasa, enggak, gue gak mau ngampunin. Tapi saya berdoa supaya lebih banyak momen di mana saudara lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ya, memang bagian yang tersulit adalah mengampuni. Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu Tuhan mengharapkan ketaatan kita. Ketaatan kita untuk mengikuti firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Dan saya percaya ketika kita lakukan hal itu, Tuhan juga tahu ketika kita lakukan hal itu, yang diuntungkan tuh kita, yang diuntungkan tuh kita. Dan saya harap tips saya pada hari ini, renungan saya pada hari ini bisa menolong saudara, terutama saudara yang sedang struggling dalam hal mengampuni ini. Ya, saudara tidak perlu merasa bersalah kalau masih mengingat, tetapi saudara harus melepaskan pengampunan setiap kali saudara mengingat kesalahan tersebut atau sakit hati tersebut. Ya, ingat, ketika saudara bisa melepaskan pengampunan, ketika saudara bisa mengampuni, manfaatnya adalah untuk saudara sendiri. Next renungan, saya akan share mengenai apa akibat-akibat dari tidak mau mengampuni. Tapi for now, I release you with this message. Forgive. Just forgive. I hope you will remember this and you will take this to your heart and you will do it. God bless you all. Till next time.